Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, stambuk G701-19090 dari kelompok 4 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji disolusi terbanding dari obat ciprofloxacin. Uji disolusi terbanding yaitu pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi atau kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat. Uji disolusi terbanding ini bertujuan untuk membandingkan profil disolusi antara produk uji terhadap produk inovator. Kemudian syarat uji disolusi terbanding. Untuk yang pertama itu F1, yaitu untuk tingkat ketelitian. Syaratnya yaitu kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian untuk F2, untuk tingkat kemiripan, syaratnya yaitu lebih dari atau sama dengan 50. Kemudian mekanisme kerja dari alat dissolution tester. Alat dissolution tester ini memiliki mekanisme yaitu dengan memberikan suatu tekanan pada tablet dan mengukur tekanan dengan menentukan beberapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Nah, kemudian ada monografi obat ciprofloxacin. Di sini ada kecepatan alat yang digunakan yaitu 50 rpm dengan waktu 30 menit dan media disolusi 900 mili dengan panjang gelombang maksimum 276 nanometer dengan nilai Q yaitu 80%. Nah, di sini ada syarat keberterimaan uji disolusi terbanding. Nah, di sini ada 3 tahap, yaitu tahap S1, S2, dan S3. Untuk tahap S1, dia digunakan 6 tablet. Terus kriterianya itu tiap unit sediaan tidak kurang dari Q ditambah 5%. Nah, Q dari obat ciprofloxacin ini kan tadi disebutkan sebanyak 80%. Nah, dia ditambah dengan 5% berarti menjadi 85%. Nah, kita lihat apakah bobot dari 6 obat ini ada yang kurang dari 85% atau tidak. Jika ada yang kurang dari 85% ini, maka kita akan lanjutkan ke tahap S2. Di mana pada tahap S2 ini kita tambahkan lagi 6 tablet sehingga tablet yang digunakan yaitu 12 tablet. Nah, di sini dilihat tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q dikurang 15%. Tadi kan Q-nya 80%, berarti 80% dikurang 15% yaitu 65%. Jadi kita lihat dari 12 tablet ini, apakah ada yang di bawah dari 65%. Jika masih ada yang di bawah dari 65%, maka kita lanjutkan ke S3. Nah, pada tahap S3 ini ditambahkan lagi 12 tablet, sehingga yang digunakan itu menjadi 24 tablet. Dan di sini dilihat tidak ada satu unit pun yang lebih kecil dari Q dikurang 25%. Q tadi kan 80%, jadi 80% dikurang 25% itu 55%. Jadi jika masih ada obat yang di bawah 55%, maka obat itu tidak layak untuk diedarkan di pasaran. Nah, untuk pengujian untuk melakukan analisis data dapat digunakan aplikasi PackBooster. Sebentar saya share. PackBootstrap. Nah, PackBootstrap ini digunakan untuk menganalisis data yang digunakan.
Nah, pada fake bootstrap ini ada preference. Preference ini dia dimasukkan untuk data pembanding dari inovator dari ciprofloxacin. Nah, setelah dimasukkan inovatornya, kemudian di sini ada tes, yaitu tes ini dimasukkan untuk data yang kita masukkan itu yang pertama untuk data obat A. Setelah itu untuk number of bootstrap ini dia 5.000 ini untuk ukuran maksimal. Maksudnya ini dia aplikasi ini akan memeriksa sebanyak 5.000 kali untuk kebenaran dari perbandingan data ini. Nah, di sini confidence interval ini nilai Q ditambah dengan 5%, berarti 80 tambah 5% menjadi 85%. Nah, untuk sampling mode ini kita menggunakan whole vectors karena kita membandingkan dua data. Untuk individual values ini ketika tidak ada data pembanding atau hanya satu data yang ingin dianalisis. Nah, di sini F2 auto rule ini kita menggunakan to profiles karena di sini obat yang kita gunakan itu memiliki nilai Q 85%. Nah, setelah dimasukkan, maka kita mulai start. Maaf, ada kesalahan sedikit dari aplikasinya. Maaf, saya akan coba untuk obat B terlebih dahulu. Kembali ke obat A terlebih dahulu. Nah, setelah dimasukkan itu kita mulai tombol start. Kita klik start, kemudian kita lihat hasil dari F1 dan F2-nya. Ini sudah didapatkan hasilnya. Di sini dia F1-nya itu kurang dari 10 dan F2-nya itu lebih dari 50%. Nah, di sini dia termasuk similarity. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, dia memiliki bentuk yang hampir sama dan ukuran yang hampir sama. Jadi ada kemiripan dan tidak kemiripannya itu lebih besar. Nah, kemudian kita ke obat B. Kita ke obat B. Nah, pada obat B ini juga didapatkan F1-nya itu kurang dari 10 dan F2-nya itu lebih dari 50%. Jadi, untuk obat B ini juga dia memiliki kemiripan dengan inovatornya. Nah, di sini kita lihat grafiknya juga hampir sama dan kemiripannya pun sama. Nah, jadi dari hasil analisis dari aplikasi ini dapat disimpulkan bahwa ekuivalensi atau
atau similarity dari obat A dan B ini memiliki kesamaan yang besar terhadap inovator pembanding. Nah, kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.